Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Hanum, NIM 18101027. Saya dari kelas S1.06A. Cita-cita saya yaitu menjadi pengusaha yang sukses dan dapat bekerja di perusahaan BUMN. Saya akan mempresentasikan modul 3 yang saya dapat untuk tes praktikum pemrograman lanjut, yaitu mengenai pendefinisiannya. Pointer merupakan salah satu fitur yang penting yang hanya terdapat dalam bahasa C++ yang merupakan turunan dari bahasa C. Pointer berguna untuk memprogram dengan baik dan memberikan kendali yang lebih besar bagi pembuat program untuk memanipulasi objek. Hal penting yang harus diingat bahwa pointer adalah suatu variabel yang mengandung alamat memori dari objek lain. Pendefinisian pointer dalam kode program adalah dengan menambahkan kode asterisk di depan nama pointer. Tanda asterisk mengidentifikasikan ke compiler bahwa variabel yang didefinisikan adalah pointer dan bukan variabel normal. Operator pointer. Operator pointer terdapat dua, yaitu operator reference. Operator reference yaitu mendeklarasikan suatu variabel di dalam pengganti memori. Operator ini biasanya disebut dengan address of. Dan kedua ada operator deference. Operator deference yaitu dapat mengakses secara langsung nilai yang terdapat di dalam variabel yang berpointer. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan identifier asterisk. Operator ini biasanya disebut dengan value pointed by. Kemudian ada macam-macam pointer. Pointer void. Pointer void merupakan pointer yang ditunjukkan ke sembarang tipe data. Jadi satu pointer itu dapat menunjukkan beberapa tipe data seperti tipe data integer, tipe data float, dan tipe data lainnya. Kemudian ada pointer dan string. Pointer juga menunjukkan ke sebuah string. Contoh hubungan antara pointer dengan string adalah dapat ditunjukkan dalam program. Pointer yang berhubungan dengan string yang memberi output yaitu IT Telkom Purwokerto. Kemudian ada pointer dan array. Pointer dan array merupakan hal yang hampir sama karena sama-sama menunjukkan pada suatu alamat. Karena hal tersebut, maka pada pointer yang menunjukkan ke array tidak menggunakan tambahan operator dan di depan nama variabel array. Di sini juga terdapat contoh programnya antara hubungan pointer dan array. Kemudian ada pointer menunjukkan pointer. Jadi pointer dapat menunjukkan ke pointer lain. Hal tersebut karena ditandai dengan adanya dua tanda asterisk. Dua tanda asterisk yang sebelumnya nama variabel pointer, dan selanjutnya ada pointer dan fungsi. Pointer dapat menjadi argumen untuk dilewatkan atau passing ke suatu fungsi. Kemudian ada pointer to object. Pointer to object itu merupakan pointer yang dapat menunjukkan ke poin tersebut ke objek sama seperti tipe data atau array. Pointer to object digunakan tidak diketahui berapa banyak objek yang akan dibuat selama program tersebut berjalan. Dan selanjutnya ada operator new. Operator new berfungsi untuk meminta memori ke sistem operasi untuk pointer. Operator delete berfungsi untuk mengembalikan memori yang telah digunakan ke operating system. Jadi di pointer to object itu terdapat dua operator, yaitu operator new dan operator delete. Kemudian pada program juga terdapat destruktor yang bekerja ketika terdapat objek yang dihapus. Pada output program, destruktor bekerja dua kali, yaitu ketika operator delete bekerja dan ketika program berakhir. Kemudian yang terakhir ada array of pointer to object, yaitu salah satu konstruksi program yang umum adalah array pointer untuk objek. Pengaturan ini
memberikan akses yang lebih mudah dan lebih fleksibel ke grup objek dibandingkan membuat objek dalam array. Terima kasih. Baik, kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan program yang ada pada saya yang udah saya buat. Di sini saya mendemonstrasikan suatu program tentang corona, yang dimana kayak kita menginputkan suatu data diri, misalnya kayak suhu, terus kayak kita pernah pergi kemana-mana. Nah, di sini kita inputkan untuk menghasilkan status apa yang ada pada diri kita sebenarnya. Misalnya suhu kurang dari 8, misalnya suhu kita kurang dari 38, maka dia mempunyai status apa di kita, dan misalnya lebih dari 38, suhu kita tuh apa gitu kan. Kondisi kita tuh menjadi apa di sini gitu. Baik, pada include IOStream itu merupakan struktur dasar program yang dimana mendefinisikan library apa saja yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan kelas corona, terus dengan karakter nama, kondisi, status, dan suhu. Pada void get data, untuk masukkan entry kondisi seseorang dan mengambil input dan tampilan yang digunakan untuk menghasilkan output. Di sini kita menggunakan cin kondisi, yaitu kondisi. Misalnya pada line ke-18 itu maksudnya jika kondisi suhu lebih dari 38 atau terpenuhi, maka kondisi kita berstatus PDP. Kemudian pada line 23 else if itu artinya jika kondisi tidak terpenuhi, jika kondisi suhu kurang dari 38 atau terpenuhi, maka kita berstatus ODP. Kemudian pada line ke-28 sampai dengan 31, jika angka suhu lebih besar dari 38, kode di dalam if dieksekusi. Jika angkanya kurang dari 38, kode di dalam else if blok eksekusi. Kalau tidak, kode di dalam blok else dieksekusi. Kemudian void display di sini yaitu fungsi tidak mengembalikan nilai keluaran yang didapat dari hasil proses tersebut. Pada inMain ke-40 pada line 40, di sini kita membuat kelas baru yaitu mendeklarasikan suatu fungsi utama yang akan dipanggil ketika program dijalankan. Pada line ke-46 sampai dengan 53, line 46 sampai dengan 53 itu merupakan fungsi yang menggunakan jenis perulangan do while. Pada line ke-48 sampai dengan 50 merupakan array pointer to object, tujuannya untuk memberikan akses yang lebih mudah dan lebih fleksibel. Kemudian pada line ke-48 itu ptnn, itu maksudnya untuk membuat pointer dengan variabel n untuk menampilkan nilai array. Kalau pada new corona itu merupakan kelas untuk membuat objek baru dengan nama corona. Kemudian line ke-49, pada line ke-49 ini ptrn get data, maksudnya itu untuk memanggil fungsi data, dan membuat pointer sesuai dengan nilai array. Kemudian pada line ke-50 n++ itu merupakan increment dari perulangan, sehingga akan berulang terus-menerus hingga kondisi tersebut terpenuhi. Pada line ke-51 itu sebagai inputan untuk kondisi apakah dari line 54 ini, while ini pada perulangan ini tercapai dan dengan menekan tombol Y, sehingga jika ditekan tombol selain Y, program tidak mengulang lagi. Pada line ke-56, for in J sama dengan 0, J kurang dari N, J++, itu merupakan perulangan dengan jenis for untuk melakukan output dan tampilan dengan fungsi get data
yang diinput. Kemudian pada line ke-58 PTR J display itu maksudnya membuat pointer untuk menampilkan fungsi display dengan menampilkan hasil yang diinput pada fungsi get data. Di sini terus pada line 59 sampai dengan 63 itu merupakan penutup atau mengakhiri suatu program. Di sini lanjut kita untuk menjelaskan flowchart yang sudah saya buat. Ini cukup sederhana aja, yang saya mengerti dan mudah saya pahami. Sebelumnya flowchart itu merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk menghasilkan atau menggambarkan atau mendefinisikan di berbagai bidang dan membantu menggambarkan situasi apa yang akan terjadi. Kemudian untuk memulai suatu program kita menggunakan simbol terminal. Simbol terminal ini simbol yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri suatu program. Pada simbol terminal kita buat start di sini. Kemudian pada simbol yang kedua mendeklarasikan suatu fungsi mendeklarasikan suatu kondisi yang akan diproses. Di simbol kedua ini disebut simbol input dan output. Jadi di sini kita mendeklarasikan suatu kondisi, yaitu input nama, kondisi, status, dan suhu. Kemudian pada simbol yang ketiga ini merupakan simbol decation, yaitu simbol yang memiliki kondisi yang menghasilkan dua kemungkinan jawaban. Nah, jika if suhu lebih dari 38 maka Anda berstatus PDP. Jika tidak, maka akan diarahkan ke Anda, maka akan yang sehat. Terus pada kondisi sama yang pada simbol condition, jika else if suhu kurang dari 38 ya itu hasilnya adalah Anda berstatus PDP. Jika tidak atau salah, maka Anda tidak terdampak COVID. Dan terakhir, simbol terakhir itu simbol terminal N, yang dimana untuk mengakhiri dan mengawali suatu program. Di sini sudah selesai. Kemudian kita jalan ke program. Programnya yang kita jalankan, kita lihat hasil outputnya itu bagaimana. Maka di sini akan keluar apakah Anda pernah berinteraksi dengan pasien COVID corona. Jika kita tekan Y, maka kita ditanya berapa suhu badan Anda. Misalnya 60. Kita masukkan data Y. Misalnya kurang dari 37 Anda berstatus ODP. Maka status ODP itu kita isolasi mandiri selama 14 hari. Kemudian jika ditanya lagi masukkan data lain, kita memilih N. N itu nanti akan menampilkan hasil yang udah kita masukkan, udah kita input, akan direkap, yaitu misalnya Rafika memiliki suhu badan 65 berstatus PDP, Rita memiliki suhu badan 40 berstatus PDP, Riza memiliki suhu badan 80 berstatus PDP, dan Riko memiliki suhu badan 37. Baik, di sini saya sebelum penutupan, di sini saya akan memberikan suatu quotes yang saya dapat dari dosen saya juga, yaitu ketika saya bangun pagi dan merenungkan kunci sukses hidup, jendela kamar berkata, lihat dunia di luar. Langit-langit kamar berpesan, bercita-citalah setinggi mungkin. Jam dinding berkata, tiap detik itu berharga. Cermin menasehati,
Berkacalah sebelum bertindak. Kalender berbisik, jangan menunda sampai besok. Pintu berteriak, dorong yang keras, pergi dan berusaha. Tapi tiba-tiba lantai berbisik, berlutut dan berdoa. Karena kunci kesuksesan kita mulai dari doa. Mungkin ini terima kasih juga pada teman-teman dan dosen pengampu yang sudah memberikan tugas ini. Bila kurang saya mohon maaf dan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.